Halo anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 7 mengenai perkembangan teknologi. Nah, Pak Guru kali ini akan bahas tentang subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Yuk, kita lihat sama-sama. Nah, pertama yaitu pembelajaran 1. Di sini ada kaitan dengan namanya kata yaitu pangan. Nah, apa sih arti dari pangan itu? Nah, pangan ini adalah artinya makanan. Makanan ini tentunya bisa berupa hasil pertanian, bisa juga berupa hasil peternakan. Maksudnya di sini adalah kalau hasil pertanian adalah hasil yang dihasilkan oleh para petani, dan juga mengenai hasil peternakan berarti yang dihasilkan oleh para peternak. Oke, sampai sini kita lanjut. Kemudian hasil pertanian di sini bisa berupa contohnya, yaitu kayak kacang kedelai, jagung, kelapa. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk kacang kedelai adalah seperti ini bentuknya. Kemudian untuk jagung, ya seperti yang kita pernah lihat sama-sama. Biasanya waktu kita barbecue ataupun pada waktu panggang-panggang di tahun baru, biasanya anak-anak kan biasanya ada panggang jagung kan. Nah, ini gambarnya. Dan yang ketiga itu adalah kelapa. Oke, kita lanjut. Hasil peternakan bisa berupa telur, daging, susu. Tentunya untuk gambar telur anak-anak sudah tahu lah ya. Daging juga sama, ini adalah daging ayam yang sudah dipotong. Kemudian ini adalah susu. Susu ini adalah susu hasil dari memerah susu sapi. Nah, teknologi pangan. Teknologi pangan berarti sesuai nama kata teknologi dengan pangan. Pangan itu tadi adalah makanan, sedangkan teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang permudah manusia. Nah, teknologi pangan ini punya banyak kegunaan di dalam hasil peternakan maupun hasil pertanian yang kita kelola. Pertama, hasil peternakan dan pertanian ini tidak bisa bertahan lama jika tidak diolah, maka makanan ini bisa membusuk. Nah, kalau makanan sudah membusuk, tentu anak-anak sekalian itu tidak boleh memakannya, karena itu bisa menjadi racun buat tubuh kita. Maka, teknologi pangan ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini supaya makanan tidak cepat busuk. Oleh karena itu, maka dibutuhkan teknologi pangan untuk menghasilkan makanan baru yang bisa bertahan lebih lama. Nah, jadi teknologi pangan ini apa? Teknologi pangan ini adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan atau makanan. Oke, Pak Guru lanjut. Perhatikan video berikut ini. Yuk kita sama-sama lihat ya. Nah, ini ada satu peternakan sapi. Ini waktu mereka merah susunya. Jadi diambil susu aslinya. Tentu susu murni ini tidak bisa bertahan lama ya. Tidak bisa dipakai untuk beberapa hari karena bisa basi. Karena kalau udah basi kita tidak bisa meminumnya lagi. Maka biasanya dibawa oleh peternak sapinya ke pabriknya. Nah, pabriknya kemudian mereka mengolahnya menjadi beberapa produk baru. Tentunya melalui teknologi pangan. Nah, ini adalah contoh teknologi yang dipakai untuk mengolah hasil olahan susu itu.
Salah satu yang diolah ini adalah dari susu sapi itu mereka ubah menjadi keju. Seperti di gambar ini kelihatan ini adalah keju olahan dari susu sapi tadi. Nah, hampir jadi. Sudah sampai ke tahap pengemasan ya. Keju kemudian dikemas dan disusun dan akhirnya nanti dijual ke pasar. Keju akhirnya siap dijual. Ya biasanya kita lihat di supermarket ya. Oke. Begini kira-kira proses pengubahan dari susu menjadi keju. Nah, kenapa diubah menjadi keju? Supaya susu ini bisa bertahan lebih lama dan tidak cepat membusuk ya atau basi. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan teknologi pangan ini tentunya punya banyak hasil. Nah, ini semua adalah olahan dari teknologi pangan. Contoh dari kacang kedelai. Itu bisa diubah menjadi tempe, tahu, kecap. Nah, tentunya hasil produk ini lebih tahan lama dibandingkan dari produk awalnya atau produk mentahnya yaitu kacang kedelai. Kemudian susu sapi bisa juga diubah menjadi mentega, keju, susu bubuk. Dan untuk mangga bisa menjadi selai, manisan, dan daging bisa diubah menjadi bakso, sosis, nugget. Ya, tentunya hasil olahan ini mempunyai waktu yang lebih lama dan bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 di sini ada dibahas mengenai cara membuat ikan bandeng presto. Ini juga sama, yaitu adalah teknologi pangan yang membuat ikan bandeng presto ini sehingga ikan bandeng ini bisa bertahan lebih lama. Ya, kita lihat videonya. Begini cara proses pembuatannya. Cara membuat ikan bandeng presto. Bahan-bahan yang dibutuhkan ikan bandeng yang telah kita ikan ini tentunya sudah dibersihkan ya bagian perutnya. Garam, daun salam, bawang putih, ketumbar dan kunyit yang telah dibakar. Nah, ini adalah bumbu-bumbunya. Juga dibutuhkan daun pisang untuk alas presto. Ini daun pisang. Kemudian kita tumbuk sampai halus semua bumbu yang terdiri dari semua bumbu ini kemudian ditumbuk, ketumbar, bawang putih, kunyit, bakar, dan garam. Semua ditumbuk menjadi halus.
Nah, kita lihat ya sama-sama proses pembuatannya. Kita tunggu sampai halus. Setelah semua bumbu halus, kita oleskan Nah, bagian setelah atau itu di atas yang bandeng. sudah ditumbuk halus ini kemudian dioles ke ikannya. Bandeng. Ya, Dan sebagian bumbu kita masukkan ke bagian dalam bandeng. oleskan ke atasnya. Kemudian kita siapkan panci presto. Ini yang kita sebut telah dengan panci kita presto. isi dengan air dan daun salam. Dimasukkan daun salam dulu dengan air supaya wangi ya. Kemudian kita letakkan saringan. Nah, ini saringan. Kita alasi dengan daun pisang. Ini daun pisang. Dan beri bawahnya daun salam lagi. Kemudian kita letakkan bandeng satu persatu. Bandengnya kemudian dimasukkan. Kemudian kita presto selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Kemudian ditutup dan kemudian ditunggu sampai 1 jam. Setelah matang kita angkat dan kita dinginkan. Wow, yummy. Kemudian kita goreng sampai matang. Kemudian digoreng. Setelah matang kita angkat dan siap kita sajikan. Ikannya udah jadi. Oh, tinggal ditambah dengan nasi putih. Itu sudah sangat enak sekali. Oke, sampai jumpa ya adik-adik, anak-anak semuanya. Kita lanjutkan lagi di hari berikutnya untuk pembelajaran ketiga dengan keempat. Sampai jumpa.